Ketika Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan malaikat untuk apa? Sujud. Jelas ya? Nah, begitu pula bukan hanya malaikat yang Allah suruh sujud, bukan hanya malaikat, tapi siapa? Iblis. Iblis ini golongan apa tadi? Tapi malaikat sujud, sementara iblis enggak. Kenapa iblis enggak mau sujud? Karena dia sombong. Berarti kalau begitu, dosa yang ada pertama kali di atas langit adalah apa? Sombong. Sedangkan dosa yang pertama kali ada di muka bumi adalah apa tadi? Iri. Yang berhak sombong siapa? Allah. Al-Mutakabbir. Yuk baca Asmaul Husna sampai Al-Mutakabbir. Jangan lihat Google, Asmaul Husna keluar semuanya. Fokus ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar. Tadi apa? Ya Mutakabbir. Allah yang maha apa? Zat yang maha apa? Sombong, menyombongkan. Boleh nggak kalau Allah sombong? Pak, jangan ragu. Allah berhak nggak untuk sombong? Nggak. Allah berhak nggak sombong? Berhak. Makanya yang berhak sombong itu bukan manusia, tapi siapa? Allah. Sekali lagi, Allah berhak sombong nggak? Ustadz, ada nggak ustadz sombong? Nggak, jangan bilang banyak ibu. Ada apa enggak? Yang berhak sombong cuma siapa? Allah. Makanya manusia yang berkarakter sombong berarti dia adalah karakternya siapa? Iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Pertama, kita bersyukur kita bisa hadir pada siang ini. Allah berikan kita nikmat umur panjang dan sehat walafiat. Maka yang pertama sebagai syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah, majlis ini semakin Allah berkahi. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah berikan kita kemudahan untuk menerima ilmu. Dan kita berharap semoga ilmu yang kita dapatkan insya Allah membawa manfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan saya Al-Qur'an. Saya buka nomor urutnya yang kelima. Surat dalam Quran nomor urut yang kelima, nama suratnya adalah Al-Maidah. Surat kelima Al-Maidah itu ayatnya di nomor yang ke-27. Yang ke berapa? 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Satu dulu kita bahas ya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah yaitu kedua putranya Nabi siapa? Adam. Jadi Nabi Adam ini dua putranya dikisahkan dalam Quran. Ulama tafsir menyatakan dua kisah putranya Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Ini kesepakatan banyak ulama tafsir. Maksudnya bagaimana? Qabil lahir dengan kembar seorang perempuan cantik bernama Iklimah. Kemudian lahir kembali Habil dengan kembaran perempuan juga, tapi tidak secantik Iklimah. Namanya adalah Labudha. Pelan ya. Qabil lahir dengan kembaran seorang perempuan cantik. Namanya siapa tadi? Iklimah. Sedangkan Habil lahir dengan kembaran sama perempuan juga, tapi tidak secantik Iklimah. Namanya siapa? Labudha. Allah mewahyukan kepada Nabi Adam agar menikahkan anaknya silang. Saya ulangin ya. Allah mewahyukan Nabi Adam agar menikahkan anaknya apa? Silang. Karena jangan sampai jika mereka menikahi saudara kembarnya berarti mengandung atau melahirkannya nanti dari saudara kandungnya. Makanya diputuskanlah untuk menikah dengan cara apa tadi? Silang. Ini kalau boleh saya katakan berarti abang nikah dengan adik perempuan. Benar ya? Kemudian adik perempuan, adik laki-laki menikah dengan kakak perempuan. Ya benar ya. Berarti Qabil menikah dengan siapa? Kok Iklimah? Bapak sehat semuanya ya. Qabil berarti nikah dengan siapa? Labudha. Berarti kan abang menikah dengan adik. Sedangkan Habil menikah dengan siapa? Iklimah. Berarti adik menikah dengan siapa? Kakak perempuan. Itu kalau syariatnya Rasulullah, syariatnya Nabi Muhammad diperbolehkan enggak? Enggak. Tapi kenapa di saat zaman Nabi Adam itu diperbolehkan? Apa jawabannya? Karena enggak ada yang lain. Nah, makanya diperbolehkan. Nah, tapi kalau dalam syariat Nabi Muhammad tidak diperbolehkan. Nah, dari situlah kita bisa memahami berarti Qabil
menikah dengan perempuan yang tidak secantik saudara kembarnya. Benar ya? Habil menikahi perempuan yang lebih cantik. Itulah cikal bakal dosa pertama yang ada di muka bumi. Qabil tidak menerima kalau dia menikah dengan Labudha yang tidak secantik Iklimah, dan dia tidak menerima adiknya yaitu Habil menikah dengan Iklimah yang lebih cantik. Berarti Qabil dalam hatinya kepada adiknya ada sifat apa? Iri. Iri adalah dosa yang pertama kali ada di muka bumi. Apa itu iri, Ustadz? Nggak suka melihat orang dapat nikmat dari Allah. Kalau bahasa sekarangnya orang nyebutnya senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Disingkat jadi apa? Bapak sehat semuanya ya. S senang, M melihat orang, S susah, dan susah melihat orang senang. Disingkat jadi apa? S MS. Jadi orang punya jabatan tinggi, punya kendaraan lebih mewah, punya tampan lebih punya wajah lebih tampan dan cantik, itu memang kelebihan dari siapa? Allah. Dan kita tidak boleh iri, karena dia bisa begitu adalah anugerah dari Allah. Jadi kalau begitu dosa yang ada di muka bumi yaitu pertama kali adalah apa tadi? Iri. Dan penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Jangan ragu. Penyebabnya apa tadi? Yang membuat dia iri karena penyebabnya apa? Perempuan. Makanya fitnah yang terbesar bagi laki-laki diantaranya adalah apa? Perempuan. Banyaknya laki-laki sukses karena perempuan. Tapi ingat, banyak juga laki-laki yang jatuh terjerumus itu karena rayuan siapa? Perempuan. Ada nggak ustadz istrinya 2? Nggak, jangan ngegas dong, biasa aja. Ada apa tidak? Ya Allah, kayaknya ada perempuan banyak di sini. Jangan ngaji lagi, terlalu melebar ya. Dah. Mana yang lebih dulu diciptakan, manusia atau malaikat? Malaikat. Mana yang lebih dulu diciptakan, iblis atau Nabi Adam? Iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis dalam Quran surah Kahfi dikatakan adalah golongan jin. Golongan apa tadi? Jin. Jadi tuyul, kuntilanak, genderuwo, siluman-siluman jadi-jadian, pocong, itu golongan apa tadi itu? Jin. Termasuk syaitan. Ketika Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan malaikat untuk apa? Sujud. Jelas ya? Nah, begitu pula bukan hanya malaikat yang Allah suruh sujud, bukan hanya malaikat, tapi siapa? Iblis. Iblis ini golongan apa tadi? Tapi malaikat sujud, sementara iblis enggak. Kenapa iblis enggak mau sujud? Karena dia sombong. Berarti kalau begitu dosa yang ada pertama kali di atas langit adalah apa? Sombong. Sedangkan dosa yang pertama kali ada di muka bumi adalah apa tadi? Iri. Yang berhak sombong siapa? Allah. Al-Mutakabbir. Yuk baca Asmaul Husna sampai Al-Mutakabbir.
Jangan lihat Google, Asmaul Husna keluar semuanya. Fokus ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar. Tadi apa? Ya Mutakabbir. Allah yang maha apa? Zat yang maha apa? Sombong, menyombongkan. Boleh nggak kalau Allah sombong? Pak, jangan ragu. Allah berhak nggak untuk sombong? Nggak. Allah berhak nggak sombong? Berhak. Makanya yang berhak sombong itu bukan manusia, tapi siapa? Allah. Sekali lagi, Allah berhak sombong nggak? Ustadz, ada nggak ustadz sombong? Nggak, jangan bilang banyak ibu. Ada apa enggak? Yang berhak sombong cuma siapa? Allah. Makanya manusia yang berkarakter sombong berarti dia adalah karakternya siapa? Iblis. Dosa yang pertama kali ada di atas langit adalah apa tadi? Sombong. Dan dosa yang pertama kali di muka bumi adalah iri. Dah, teruskan lagi. Jadi yang menikah dengan Labudha adalah siapa? Qabil. Dan yang menikahi Iklimah adalah siapa? Habil. Akhirnya Qabil tidak menerima. Maka apa yang terjadi? Idz qarraba qurbanan. Sini deh, sama-sama yuk. Idz qarraba apa? Bareng-bareng dong. Qurbanan. Ini sebulan lebih dikit akan menghadapi apa? Ibadah apa? Ada nggak di ayat ini kata kurban? Berarti kalau begitu kurban itu sudah dikenal di masa siapa? Nabi Adam. Karena Qabil enggak menerima, akhirnya Allah mewahyukan agar dua putranya ini masing-masing berkurban. Nyambung nggak semuanya nih? Masing-masing apa tadi? Jadi kurban itu kalau diteliti ternyata awal mulanya adalah Nabi Adam. Jadi ibadah kurban adalah ibadah yang lama dalam sejarah Islam. Qabil bercocok tanam, Habil ternak domba, ternak kambing. Saya ulangin ya. Qabil apa tadi? Bercocok tanam, sedangkan Habil ternak. Maka apa yang terjadi? Habil memberikan domba atau kambing yang sangat bagus, sedangkan Habil memberikan sayur mayur yang layu, tidak sebagus Habil. Maka secara logika yang diterima kurbannya Qabil atau Habil? Qabil atau Habil? Apa yang diterima tadi itu? Yang apa? Makanya kalau kita berkorban, pilihlah yang paling apa? Bagus. Nih, saya buka Quran di ayat yang lain. Ali Imran ayatnya 92. Lan tanadzul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian mendapatkan kebaikan kecuali menginfakkan apa yang kalian suka. Jadi kalau begitu, sedekah atau kurban adalah memberikan barang yang paling kita apakan? Sukai. Sama-sama yuk. Sedekah atau kurban yang paling utama adalah kitanya bersedekah barang itu yang sangat kita apa? Cintai. Nah, ini bumerang buat saya kadang, Pak. Saya tausiah di Ciledug di awal pertama tarawih Ramadan dulu.
Saya sampaikan sedekah yang paling utama, barang itu saya sukai. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di depan ada yang angkat tangan. Ustadz, saya suka dengan sorban Ustadz. Padahal tuh sorban sangat saya sukai. Kasih nggak? Banyak ibu-ibu ya. Kasih apa enggak? Makanya jam tangan saya copotin langsung nih. Berarti Bu, Pak, sedekah yang paling utama sesuatu yang sangat kita apakan? Sukai. Makanya ibu suka sama suami, diapakan? Ya Pak, bareng-bareng ya Pak. Ibu suka sama siapa? Suami. Sedekah yang paling utama, barang itu kita apakan? Makanya suami baiknya diapakan? Bapak setuju nggak? Ibu setuju ibu? Nah, jadi Habil ini memberikan yang terbaik, sementara siapa tadi itu? Qabil memberikan yang tidak terbaik. Ya Allah, semoga ya tahun ini kita bisa berkurban sama-sama. Aminkan ya. Usahakan pilih yang apa tadi? Yang paling bagus, dan usahakan barang itu yang sangat kita apakan? Cintai. Nabung ya Pak, nabung ya Bu, biar kita bisa berkorban, bisa berbagi, dan usahakan barang itu kita apakan tadi? Sukai. Dah, kembali lagi. Lanjutannya. Fatuqubbila min ahadihima, yang satu diterima, walam yutaqabbal minal akhar, yang lain tidak diterima. Berarti yang diterima yang mana? Habil. Sedangkan yang tidak diterima yang siapa? Qabil bicara. Qala, Qabil mengatakan, la aqtulannaka, aku akan membunuhmu. Makanya kejahatan yang pertama yang diperbuat sama manusia adalah pembunuhan. Sebabnya karena apa? Iri. Maka iri adalah penyakit hati yang tidak mustahil akan mengakibatkan saling apa? Membunuh. Kejadiannya tertulis dalam Quran. Qala, kata Habil, innama, sesungguhnya, yataqabbalullahu, yang diterima amalannya di sisi Allah, minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang apa? Takwa. Berarti kalau begitu ibadah kita agar Allah terima, jadilah kita muttaqin. Apa tadi? Jadilah kita apa? Muttaqin itu posisinya di mana Ustadz? Muslim, naik derajatnya lebih tinggi mukmin, naik lagi derajatnya lebih tinggi muttaqin, naik lagi derajatnya lebih tinggi muhsinin. Yuk sama-sama. Pertama apa tadi? Muslim, orang Islam. Naik lagi lebih tinggi mukmin, naik lagi lebih tinggi muttaqin, naik lagi lebih tinggi muhsinin. Jadi kalau begitu lebih tinggi mana? Muslim atau mukmin? Pak, jangan ragu. Muslim atau mukmin? Beriman atau Islam? Ada nggak orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat subuh? Ada. Ada nggak orang yang mengaku Islam tapi tidak puasa Ramadan? Berarti orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman sudah pasti Islam. Di atasnya mukmin, di atasnya mukmin. Orang-orang yang apa? Sama-sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu surat apa Ustadz? Suratnya 49, namanya Al-Hujurat, ayatnya 13. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang apa? Takwa. Sama-sama yuk, diulangi 2 kali. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang apa tadi? Takwa. Takwa itu apa? Takut. Kalau tahu apa itu takwa adalah apa tadi? Takut.
Tidak sholat takut, tidak puasa takut, kerjakan perintah, jauhi larangan. Makanya saya pakai kokoh, pakai peci hitam, itu belum tentu yang paling mulia. Bisa jadi bapak yang ada di hadapan saya dan ibu-ibu saat ini di sisi Allah lebih mulia ketimbang saya. Enggak, jangan aminkan, ini contoh doang. Berarti hina dong saya. Berarti kalau begitu apa? Kemuliaan orang itu bukan dilihat dari darah nasab. Benar ya? Benar ya? Jangan dilihat dari penampilan. Maka ustadz, kiai, bahkan habib pun atau keturunan nabi pun belum tentu dia paling mulia kalau dia tidak apa tadi? Takwa. Berarti kalau begitu orang Arab belum tentu lebih mulia ketimbang orang Indonesia. Setuju ya? Setuju apa enggak nih? Kalau orang Arabnya tidak apa? Takwa. Semoga ya kita semuanya nih termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Nah, sekarang saya tanya, kalimat ayat akhir berpuasa Ramadan, kalimatnya la'allakum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina la'allakum. Orang beriman disuruh puasa biar menjadi orang yang apa? Jadi kalau begitu iman sama takwa lebih tinggi mana? Enggak, iman sama takwa lebih tinggi mana? Takwa. Ya Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Aminkan. Terakhir, ciri orang yang bertakwa. Suratnya ketiga, ayatnya 134. Pertama, ciri orang yang apa tadi? Bertakwa. Wasari'u 133-nya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan dari Allah, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan buat orang yang apa? Jadi kalau begitu orang takwa dijanjikan sama Allah di hari kiamat akan masuk apa? Surga. Makanya orang puasa dipanggil beriman biar menjadi orang takwa. Makanya jaminan bagi orang yang berpuasa Ramadan tidak lain adalah apa? Surga. Karena orang bertakwa janjinya Allah akan masuk apa? Surga. Ya Allah, semoga kita semua orang-orang bertakwa masuk surga. Ini janji siapa nih? Allah inkar janji enggak? Inkar janji. Nabi Muhammad inkar janji enggak? Ustadz rata-rata ada enggak ustadz yang ingkar janji? Ustadz juga. Ya Allah Pak, dalam selesai tahajud ya, inna wa'dakal haq, janji engkau ya Allah adalah benar. Pokoknya janji yang benar adalah Allah dan Rasulnya. Sedangkan ustadz juga manusia biasa yang terkadang melanggar janji. Ada ya, ustadz udah janji hari ini datang, tiba-tiba enggak datang. Kok ramai sekali di sana ya? Ya Allah, semoga ibu-ibu yang di pojokan sana menjadi wanita solehah. Terusin ya, terakhir ya. Jadi orang bertakwa akan masuk apa tadi nih? Surga. 1. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yang menginfakkan hartanya di kala lapang atau sempit. Sama-sama. Yang menginfakkan hartanya di kala apa tadi? Jadi kalau begitu pengen tahu ciri orang bertakwa, gemar sedekah. Gemar apa tadi? Baik dia lapang atau dia apa tadi? Kalau orang kaya sedekah biasa, tapi orang miskin sedekah luar biasa. Bener ya?
Orang tua ibadah biasa, tapi anak muda ibadah luar biasa. Orang miskin tidak sombong, orang miskin tidak sombong, tapi orang kaya tidak sombong. Allah benci orang miskin pelit, lebih benci lagi udah kaya. Allah benci anak muda enggak ibadah, lebih benci lagi orang tua enggak ibadah. Allah benci orang kaya sombong, lebih benci lagi udah miskin. Ada enggak miskin sombong? Daerah mana? Cepet aja. Itu adalah 3 yang Allah sukai dan 3 juga yang Allah benci. Jadi orang yang memberi adalah ciri orang yang apa tadi? Takwa. Kedua, wal kaziminal ghaiza, ciri orang yang bertakwa adalah selalu menahan apa? Amarah. Berarti dia selalu menahan amarah, kendalikan emosi. Wah Pak, Bu, tadi orang beriman disuruh apa Ramadan? Puasa. Biar menjadi orang yang apa? Takwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa menahan apa? Coba ulangin deh. Ke depan dulu yuk, fokus yuk. Allah panggil orang puasa Ramadan dengan sebutan apa? Orang beriman. Disuruh apa tadi? Puasa. Biar menjadi orang apa? Dan salah satu tanda orang bertakwa, dia bisa menahan apa? Maka apabila setelah Ramadan masih emosian, masih temperamen tinggi, maka dia belum lulus Ramadannya. Karena ciri orang bertakwa, dia juga bisa menahan apa? Amarahnya. Marah itu adalah sifat karakter yang berasal dari siapa? Setan. Setan itu anak keturunan iblis. Bukan setan sih, syaiton. Bentuk banyaknya syayatin. Cuman kalau bicara syaiton ribet, disingkat jadi apa? Nggak, jangan ke saya banget matanya. Syaiton, setan. Ya, sama-sama ya. Ya Allah yang menyender. Roni sehat. Roni, marah itu berasal dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api itu dipadamkan dengan air. Makanya kalau punya karakter sering marah, dia biasakan disiram air. Apa namanya? Wudu. Ya, makanya orang yang sering berwudu itu insya Allah jauh dari apa? Makanya kalau ada yang tanya, apa amalan biar kita bisa menahan amarah? Nih Pak, bahaya nih. Ambekan tinggi, sering emosian. Satu, dia latih dengan sering wudu. Dan yang kedua, dia latih sering puasa. 3, tutup. Wala'afina anin nas, suka memaafkan. Nah, memaafkan berarti kalau begitu dalam dirinya tidak ada sifat dendam. Memaafkan, kalau boleh lebih luasnya, berarti dia orang yang sabar. Nah, yuk sama-sama ciri orang bertakwa yang dijamin surga. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah menahan amarah, dan yang ketiga adalah memaafkan. Saya tanya, ini perkara hablum minallah atau hablum minanas? Jangan ragu, hablum minallah atau hablum minanas. Maka kalau begitu, orang-orang bertakwa bukan hanya bagus tahajudnya, bukan hanya bagus tadarus Qur'annya Ramadan kemarin, tapi juga sosial dengan sesamanya. Sungguh luar biasa akhlaknya. Dia suka memberi, punya jiwa empati kepada orang yang nggak punya. Dia juga menahan amarah dan juga memaafkan. Maka pulang dari sini bawa kendaraan, di depan kita ada emak-emak pakai motor, sennya mengarah ke kiri tapi beloknya
Harus apa? Harus apa? Menahan. Kalau umpama kita terucap ucapan yang tidak baik, belum karakter orang-orang yang bertakwa. Dah, kalau begitu harus banyak sabar. Ibu bapak, pahala ibadah biasanya diangkat 700 kali lipat. Tapi ada amal ibadah yang pahalanya lebih dari 700 kali lipat, yaitu sabar. Sabar itu dibagi 3. Ini pahalanya lebih dari 700 kali lipat, bisa 1.000.000 1.000.000. Sabar itu ada 3. Sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah, dan sabar menjauhkan maksiat. Yuk sama-sama. Sabar dibagi jadi berapa? Yang pertama, sabar dalam hal apa? Ibadah. Makanya ketika taraweh kemarin, imam baca Qur'annya sedikit lama, makmumnya harus apa? Dalam hal ibadah aja harus apa tadi itu? Masya Allah Pak, ibadah aja sabar. Baca Quran sabar, lagi sholat tahajud sabar. Dan itu kalau nggak dilatih nggak bisa. Bahkan sampai pengajian siang ini pun harus apa tadi? Sabar. Makanya ustadz menghadapi jamaah yang nyeletuk dari pojokan harus apa? Sabar. Dan ibu bapak pun menghadapi ustadz sabar, nggak boleh emosian. Yuk kita latih, semoga kedepannya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Barangkali ini karena memang kondisi batuk dan suara yang belum fit, semoga ada barokahnya. Saya dihubungi, ternyata ini tanggal merah, tapi Masya Allah yang datang sungguh luar biasa. Ini adalah bukti orang-orang yang sabar dalam ibadah. Semoga yang hadir pada siang ini pahalanya tanpa batas. Aminkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya mau tes dulu nih. Sedekah yang paling utama, sedekah yang bagaimana? Sama-sama dong. Yang paling kedua, siapa nama kembaran Qabil yang cantik? Siapa namanya? Iklimah. Apa hukumnya istri ambil uang suami tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga barokah.